adalah panduan mengikuti ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapan diri kalian ya. Kalian harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, ingat ini ibadah, jadi nggak boleh ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Jadi kita harus serius ya. Yang ketiga, tanyakan papa dan mama kalian jika ada hal yang kalian tidak mengerti. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami masih boleh diizinkan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan sukacita-Mu boleh mengalir atas setiap kami. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan atas ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang beracara atas ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu Mars ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau semangat lagi ya. Kita mau nyanyiin Jangan Lelah. Semangat ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
kembali ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan selalu menguatkan kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan selalu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami semakin cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hai, Shalom adik-adik sekalian. Luar biasa, hari ini hari Minggu khusus untuk Tuhan. Duduk diam, berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya nih, adik-adik sudah mandi belum? Kalau belum, cepat ambil handuk, mandi dulu. Ya, nah adik-adik, beberapa waktu yang lalu Kak Yohanes menerima telepon, menerima WA juga dari teman-teman yang ada di hutan. Oh, mendengarkan kata hutan, kira-kira di dalam hutan itu ada binatang apa aja? Iya, gajah, apalagi harimau, apalagi buaya. Iya, ada buaya, apalagi burung. Banyak ya, banyak teman-teman. Adik-adik tahu nggak?
di dalam hutan juga ada semut. Ada apa? Semut. Wah, selain itu juga banyak binatang-binatang yang lain yang ciptaan Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan Yesus menciptakan semuanya, termasuk yang ada di dalamnya, di dalam hutan. Wah, teman Kak Yohanes telepon gitu. Ada sebuah cerita. Nah, pada suatu hari di hutan ada seekor semut. Tahu semut? Wah, yang kecil itu ya. Di rumah kita juga banyak yang berjajar gitu ya. Kadang-kadang kita digigit semut juga ya. Wah. Nah, adik-adik, semut ini jalan-jalan. Wah, suka cita semut ini. Padahal hari itu ya habis hujan. Gitu. Semutnya jalan-jalan. Nah, sambil menyanyi begitu. Wah, sukacita sekali semut. Nah, tiba-tiba si semut melihat kepompong. Tahu nggak kepompong? Kepompong itu sebelum kupu-kupu menjadi seekor kupu-kupu, ya, terlebih dahulu menjadi kepompong. Ketika tiba waktunya, kepompong itu terbuka dan menjadi kupu-kupu. Nah, si semut rupanya agak sombong sedikit gitu melihat kepompong. Waktu itu kepompong ada di dekat semak belukar. Wah, si semut bilang begini sama kepompong. Dia ketawa. Wah, ada kepompong. Kepompong, kasihan deh lu. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu terjepit semak belukar. Apalagi di situ ada batunya. Kamu nggak bisa seperti aku, jalan-jalan, riang gembira. Enak sekali. Kamu ada di dalam seperti kulit ketutup, nggak bisa bernafas. Kasihan deh lu. Gitu katanya si semut. Sambil berjalan lagi si semut. Selamat tinggal kepompong, kasihan deh lu. Gitu. Wah, sombong juga ya si semut. Nah, tiba-tiba suatu hari ya, semut berjalan-jalan seperti biasanya, tetapi dia agak jauh jalannya. Nah, tiba-tiba dia berjalan, wah, kejebak sama yang namanya lumpur. Wah, ternyata kaki-kaki dari semut itu nempel di lumpur. Si semut, aduh, tolong, aku tidak bisa berjalan, bagaimana caranya? Si semut tengok kanan, tengok kiri, ke belakang. Waduh, aku nggak bisa berjalan lagi. Gimana ini? Wah, tiba-tiba ada seekor kupu-kupu yang melintas. Wah, terbang gitu ya. Di dekatnya si semut. Si kupu-kupu tertawa. Semut, kamu ngapain di situ? Hai, kamu siapa? Kamu kupu-kupu. Iya, aku ini kupu-kupu. Tolong dong, tolong. Aku terjebak di sini. Aku terjebak di lumpur. Hai, kupu-kupu.
ingatkah kamu waktu itu kamu tidak menolong aku? Hah? Kapan? Jawab si semut. Kupu-kupu bilang, aku dulu yang masih menjadi kepompong terjebak di semak belukar. Mengapa kamu tidak menolong aku? Oh, ternyata kamu kepompong. Kupu-kupu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Nah, si kupu-kupu bilang sama si semut, semut, kamu jadi ciptaan Tuhan, tidak boleh sombong. Kamu harus suka menolong sesama. Jadi pelajarannya, kamu harus bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan merubah perilaku supaya tidak sombong dan suka menolong orang. Oh, kupu-kupu, iya maafkan aku, aku tidak akan mengulangi lagi, aku akan suka menolong sesama. Oke, jawab si kupu-kupu, tangkap kakiku ya. Kupu-kupu kemudian terbang di atas semut. Semut kemudian meraih kaki kupu-kupu. Aku enggak bisa, kakiku terjebak, tanganku terjebak kupu-kupu. Baik, kata si kupu-kupu, aku akan mengangkatmu supaya kamu terlepas dari lumpur. Dengan sekuat tenaga adik-adik, kupu-kupu terbang dan kaki kupu-kupu mencengkram tubuh dari semut. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu terbang mengangkut si semut. Dan 1, ayo, 2, ayo berusaha, 3. Wah, dengan sekuat tenaga kupu-kupu terbang dan berhasil mengangkat tubuh dari si semut. Nah, akhirnya si semut terbebas dari lumpur. Aku terima kasih ya kupu-kupu. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu karena aku sudah jahat sama kamu. Oke, tidak apa-apa semut. Kita menjadi teman ya. Kita harus saling menolong sesama ketika mereka membutuhkan pertolongan. Nah, akhirnya mereka berteman adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, kisah si semut dan si kupu-kupu mengajarkan kita supaya kita saling menolong ya. Kita banyak teman, kita banyak tetangga, kita punya saudara, dan kita harus bisa menolong mereka, belajar mengasihi mereka, belajar menolong mereka, seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Dicatat ya, Kolose pasal 3 ayat 13. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Nah, cerita dari kupu-kupu yang masih menjadi kepompong, dia sabar, tidak ditolong oleh si semut, diejek oleh semut, dia sabar ya. Tetapi pada akhirnya kupu-kupu mengampuni semut
ya. Dan kemudian semut juga minta maaf kepada kupu-kupu dan tidak akan mengulangi lagi. Perbuatan ini baik di mata Tuhan adik-adik, supaya kita menjadi makhluk Tuhan yang bisa mengasihi, yang bisa mengampuni, dan juga yang bisa saling menolong sesama kita. Wah, keren kan? Pada hari ini adik-adik yang belum bisa menolong, yang gak mau menolong, ogah-ogahan menolong, ayo dirubah sekarang, berubah mau mengampuni sesama kita. Wah, ketika Kak Yohanes mendapatkan telepon, mendapatkan WA dari teman-teman Kak Yohanes ya, mengenai cerita yang ada di hutan, Kak Yohanes akan menceritakan kembali pada adik-adik supaya menjadi pelajaran berharga. Amin. Baik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, pelajaran tentang si semut dan kupu-kupu mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan terutama saling menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik pada kami, memberikan kesempatan kami belajar untuk saling menolong. Segala puji dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.